Malam ini kita akan memasuki bab baru di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith Syarah Lubabil Hadith. Kita telah selesai membahas bab nikah atau keutamaan menikah. Maka selanjutnya Al-Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadith ini menampilkan hadis-hadis berkenaan tentang ancaman atau larangan keras dari agama untuk melakukan perzinahan atau ancaman bagi orang yang melakukan aktivitas zina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala ankum. Al-babus sadisu wal 20 fit tashdidi 'ala zina. Bab ke-26 menerangkan tentang ancaman bagi pelaku zina. Sebelum masuk ke hadisnya, ayat dalam Al-Quran banyak yang menerangkan tentang status atau hukum melakukan zina. Di antara yang paling masyhur surat Al-Isra, surat 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin membahas sedikit tentang apa yang namanya rukun atau asal mula bagaimana ulama bisa mengambil sebuah hukum, ya. Biar lebih jelas saya gambarkan usulut tasyri' atau usuluddin. Usuluddin atau usulut tasyri'. Jadi pokok landasan agama atau landasan syariat. Ada berapa? Yang disepakati ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Jadi dari mana agama ini diambil? Bagaimana proses agama ini bisa mencapai sebuah hukum yang komprehensif, yang yang universal, yang global tapi komplit. Maka ulama mengambil dari yang pertama Al-Quran, jelas. Ulama ngambil dalil-dalil dari yang kedua dari Al-Hadis atau As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma'. Apa ijma' ini? Kesepakatan atau konsensus ulama, gitu ya, ijma'. Jadi kalau ada satu hukum, berkumpul satu ulama atau kumpulan dari ulama, nanti mereka mencapai satu mufakat, nah itu namanya hukumnya hasil ijma'. Nah yang keempat ini namanya qiyas. Qiyas itu analogi, ya. Qiyas itu gini gampangannya. Ada masalah yang belum ada hukumnya, tapi di Al-Quran atau di As-Sunnah itu ada yang mirip dengan status masalah itu. Gitu ya. Contoh, kita di Indonesia zakat fitrah pakai apa bayarnya? Beras. Pertanyaan saya, zaman Nabi ada nggak yang zakat pakai beras? Ada. Nah, yang ada hadisnya itu gandum, kurma, ya kan, ainabun, anggur, nggak ada beras. Nah, ulama melihat bahwa beras dengan gandum sama-sama makanan pokok.
Bahasa fikihnya qutul balad, makanan pokok. Maka hukum beras boleh dikeluarkan menjadi yang bisa dikeluarkan zakat fitrah karena sama dengan gandum, sama-sama makanan pokok. Nah, saya mau bahas yang ayat kita sekarang. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau. Ayatnya larangannya, dan janganlah kalian mendekati yang dilarang mendekati. Dalam Al-Quran nggak ada yang langsung wala taf'aluz zina, janganlah kamu berzina misalnya, enggak. Tapi ayatnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, berarti zinanya boleh. Nah, itu namanya nanti ada lagi kias bagiannya, ada namanya kias aulawi. Nanti ada lagi kias musawi. Kias aulawi ini analogi yang lebih daripada hukum yang sudah ada. Mendekati saja tidak boleh, apalagi gitu ya. Itu namanya kias. Dalam Al-Quran nggak ada larangan secara eksplisitnya. Tuh, jadi ulama itu nggak sembarangan dalam menghasilkan hukum. Contoh lagi, mukul orang tua boleh nggak? Dari mana dalilnya? Nggak ada Pak, di Al-Quran Allah nggak ada yang secara langsung melarang anak memukul orang tua, nggak ada. Adanya ayat apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu berbicara artinya bukan membentak itu ya, apa ya? Itu apa? Cuek. Gitu ya, cuek. Memberikan respon apa yang diucapkan orang tua dengan respon yang tidak baik. Sekedar bermuka masam kah? Sekedar gitu ya. Gitu doang tuh. Disuruh beli ini, mama gitu. Nah, itu adanya itu di Al-Qur'an. Jangan seperti itu ke orang tua. Kalau memukul nggak ada ayatnya. Tapi di sini kiasnya main. Wong berkata-kata saja yang sekiranya orang tua bisa tersinggung tidak boleh, apalagi itu namanya kias. Biar paham tuh ya. Jadi dalam meracik sebuah hukum, ulama itu tidak sembarangan. Ada proses yang harus dilalui. Nah, kita sebagai muqallid, kita itu sebagai muqallid, orang yang mengikuti imam mazhab, udah terima jadi tinggal mengikuti, gitu ya. Nah, ada hadis namanya hadis sab'ul mubiqat. Ada hadis namanya 7 perkara dosa besar yang wajib dihindari. Tapi di dalam 7 itu zina nggak ada.